Ya, Alright, kita mulai. Selamat siang semuanya teman-teman di komunitas Kompak ya. Kompak itu komunitas sepakat. Nah, ya, kita ketemu lagi di acara podcast Kompak Siang yang diselenggarakan setiap hari Senin sampai Kamis jam 1 siang waktu Indonesia Barat. Ya, talk show yang ini yang kita tayangkan, saya ulangi, setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, mulai jam 13.00 waktu Indonesia Barat. Dan hari ini kita telah menghadirkan narasumber yang luar biasa. Ini sahabat saya ternyata. Ya, Bro Herto Mandagi. Saya kenal di Pria Sejati 2021. Nah, ini dia, ya, seorang yang luar biasa ya, yang punya banyak kesaksian bagaimana dia mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Walaupun ada banyak tantangan yang menghadang, dia banyak sekali lah. Kalau saya jadi dia, saya nggak kuat. Tapi dia adalah seorang yang luar biasa ya, sosok luar biasa. Dia adalah Bro Herto Mandagi. Ya. Yang pasti dia bukan orang Madura, bukan orang Bali juga, bukan orang Lombok juga, bukan. Bisa ditebak lah, ya. Nama Mandagi itu dari mana? Sudah bisa ditebak. Saya nggak usah ngajarin ikan untuk berenang. Ya, dulu kalau nggak salah ada atlet ya, atlet Mandagi itu apa? Atlet olahraga apa? Pelari apa ya kalau? Terjun, Hah? terjun payung. Iya betul, terjun payung. Nah, Mandagi itu terkenal banget itu loh. Semua orang tahu loh. Saya masih ingat olahraga siapa apa yang nama Mandagi. Oke, selamat siang Bro Herto Mandagi. Apa kabar? Terima kasih ya. Ya, Sudah kita salam. sudah hadir di podcast Kompak siang hari ini. Sebelum kita gali lebih banyak tentang kisah Pak Herto Mandagi, kita awali dengan doa dulu ya. Oke. Bapak Surgawi yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih untuk kesempatan ini kami dapat berkumpul dan belajar dari kesaksian yang menguatkan setiap kami yang sebentar lagi akan disampaikan oleh sahabat kami semua adalah Bro Herto. Kami mohon agar Roh Kudus-Mu membimbing kami, membuka mata rohani kami, dan menanamkan kebenaran firman-Mu dalam hati kami lewat kesaksian Bro Herto Mandagi. Kiranya melalui kesaksian Bro Herto dan juga firman-Mu, kami dilengkapi untuk setiap pekerjaan baik dan menjadi umat yang memuliakan nama-Mu. Dan biarlah kesaksian hari ini dapat menguatkan iman kami, memberikan hikmat, dan membimbing langkah kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Alright, oke. Ya, teman-teman Salam. Kompak siang saat ini sudah hadir ya di virtual Zoom Kompak siang, maupun yang belum hadir, yang masih mengikuti di virtual YouTube ini, ya. Saya beritahu bahwa Anda sudah benar karena Anda sudah menonton YouTube channel yang tepat. Ya, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dimanapun Anda berada, welcome back di YouTube channel Kompak kami, Our Quality Time with Jesus. Sekiranya YouTube channel ini bisa memberkati Anda dan membangun iman kita sebagai orang-orang percaya, dan juga memberikan pengetahuan Alkitabiah tentang firman Tuhan yang boleh kita pakai untuk mempertanggungjawabkan iman kita pada setiap orang, seperti yang diperintahkan di Matius 28 19-20 dan Markus 16 ayat 15 dan Kisah 1 ayat 8. Mohon jangan di-skip video YouTube ini ya. Anda boleh memberkati YouTube channel ini dengan cara subscribe, comment, like, and share link YouTube ini ke komunitas-komunitas rohani, agar semua orang bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan mereka boleh diberkati, sekaligus mereka boleh mengenal kebenaran. Jika sudah subscribe, jangan lupa ya, tekan tombol loncengnya agar Anda selalu mendapatkan update dari YouTube ini, sehingga ada banyak orang boleh bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jika Anda rindu untuk mengisi ruang kesaksian, bisa kontak dengan nomor 08122 7902298 atau ke 08123 556 7375. Nanti kami akan jadwalkan untuk bisa tampil di podcast YouTube channel ini.
Sekarang mari kita sambut dengan sukacita Bro Herto Mandaki yang akan bersaksi. Ya, selamat datang Bro Herto ya. Terima kasih buat kehadirannya Bro Herto yang sudah berkenan hadir di link Zoom saya ini. Welcome to the room of revival and room of reform. Selamat datang di ruang kebangkitan dan ruang reformasi. Ya, oke, Bro Herto, saya mau share dulu ya satu kebenaran firman Tuhan sebelum Anda mulai ya. Ulangan 31 ayat 6. Ya, pagi ini saya baca di Ulangan 31 ayat 6 ya. Yang nggak sempat boleh catat aja lah. Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini firman Tuhan 31, Ulangan 31 ini ada hubungannya dengan Bro Herto ya. Dia hebat loh. Dia bisa kuat. Ada banyak salib yang ditimpakan ke pundaknya. Ya. Kita lihat aja. Ya, pesan Tuhan yang disampaikan melalui ayat ini adalah dorongan untuk kita semua untuk berani dan percaya diri karena Tuhan selalu menyertai. Ayat ini menekankan bahwa kita tidak perlu takut atau gentar menghadapi tantangan, masalah, problem atau musuh karena Tuhan akan percaya di kita. Dia akan mendampingi, tidak akan pernah meninggalkan kita. Alright, Bro Herto, boleh silakan buka mikrofonnya, saya berikan layar ya untuk mulai memperkenalkan diri pada teman-teman yang belum kenal. Banyak teman-teman yang belum kenal dan penonton YouTube ini seluruh Indonesia, dia akan kepingin tahu siapa dia. Berani-beraninya menyandang nama olahragawan atlet terjun payung. Mandaki, apakah ada hubungannya? Saya nggak tahu. Nanti dia akan bercerita. Silakan perkenalkan dirinya dari keluarga and a day in your life. Apa kegiatan Anda sehari-hari? Ya, a day in your life. Silakan. The floor is yours. You can start now. Baik, terima kasih Pak Andre buat kesempatan ya dan waktu yang diberikan pada siang hari ini. Ya, shalom ya buat semuanya. Ya, buat teman-teman semua yang ada di Kompak pada siang hari ini. Ya, ada Pak Trisulo, ada Pak Daniel, ada Oma Floren ya, dan Pak dan Andre juga ya, dan teman-teman yang lain yang mungkin belum sempat bersama-sama, tapi saya percaya ya, kita semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang luar biasa, ya, yang selalu merindukan akan hadirat Tuhan, ya, yang selalu semangat di dalam kita melaksanakan, menjalankan akan misi Bapa. Ya, jadi saya mengucapkan ya terima kasih ya buat Pak Andre dan teman-teman. Saya juga baru pertama kali hadir ya pada saat ini, tetapi ini luar biasa Pak Andre ya. Pak Andre teman saya dulu ya di Zoom juga ya. Ada Pak Trisulo juga ya dan teman-teman yang lain ya. Jadi saya kemarin di kontak ya sama Pak Andre, ya saya kaget ya. Tapi saya juga kaget ada apa ini? Ya, tetapi ya saya tetap berpikiran positif ya. Ya karena biasanya ada yang kontak-kontak itu ada apa gitu kan? Iya, ya, tapi ya luar biasa ya. Pak Andre adalah sahabat juga ya yang luar biasa ya, yang semangat. Yang setiap kali saya ketemu di Zoom tetap semangat, luar biasa ya Pak Andre ya. Jadi bisa membentuk komunitas sepakat saat ini luar biasa Pak Andre ya. Saya juga belum bisa ya melakukan ini. Ini rencana saya juga ya, tapi belum terlaksana. Tapi saya lihat Pak Andre sudah bisa ya. Jadi ya bersyukur ya Pak Andre untuk tetap semangat dan teman-teman semuanya. Ya, jadi bersyukur
kompak ini adalah komunitas sepakat ya. Ya, Amin. saya sudah lama ngikut di Koramdio ya, Misbah Pagi ya bersama Pak Mardi ya. Jadi di situ juga ada kompak juga ya yang kita bentuk. Jadi saat ini juga Pak Andre dan teman-teman ada di dalam kompak juga. Jadi kompak ini adalah komunitas sepakat ya. Jadi bagaimana kita mempunyai 2-3 orang ya, kita bersama-sama dengan punya tujuan ya, tentunya Amin. untuk melaksanakan misi Bapa ya. Bagaimana kita untuk sama-sama saling mendoakan, saling menguatkan, saling memberitakan firman Tuhan, untuk kita saling belajar juga ya, karena Ya, kita oke. semua Bro sama-sama Erto, belajar. Bro Ya, Erto, oke. Alright, kenapa saya terlecut karena kata-kata dari Ko Antoni atau Pak Untung ya. Kamu jangan mati dulu sebelum kamu melahirkan 4 generasi. Jangan mati dulu. Jangan cuma ikut kompak atau selesai. Kamu harus melahirkan kompak-kompak yang lain. Sampai 4 generasi. Jadi jangan mati dulu. Wah, itu perkataan itu melekat di hati saya. Wah, saya harus melahirkan. Bagaimana cara melahirkan? Sedangkan saya ngomong aja nggak bisa. Malu. Bukan rendah hati, rendah diri. Parah nggak? Parah itu. Tapi karena Roh Kudus yang memampukan saya sehingga saya bisa berubah. Oke, ceritakan Bu Nerto tentang ya, keluarga, ya anak-anak baik. mungkin ya. Tetap semangat Pak Andre. Ya, baik. Jadi saya mau bersaksi di sini ya, tentunya untuk kemuliaan nama Tuhan ya, Amin. di mana saya bisa ada saat Oh, ngeheng ya? ini ya, bisa bersama-sama ini. Pak Andre, tahunan saya sangat berat ya, di tahun 2022 ya. Istri saya dipanggil Tuhan ya pada bulan Desember tanggal 19 2022. Namun sebelumnya itu istri saya sudah banyak mengalami sakit juga yang luar biasa ya. Sejak saya menikah, sebelum menikah sudah mengalami operasi jantung. Setelah saya menikah juga mengalami operasi jantung. Jadi sangat luar biasa. Saya merawat istri saya juga ya dengan sakit jantung ya. Bagaimana saya bekerja di Sumbawa dengan Lombok sangat jauh ya, bagaimana takutnya saya kalau istri saya sudah sakit. Disitulah ketakutan saya terus menerus ya, selama hampir lebih kurang 24 tahun saya berkeluarga. Jadi saya tetap bersyukur ya, walaupun pernikahan kita sampai 24 tahun, tapi saya bersyukur karena saya dikaruniai anak juga ya. Karena sebelumnya itu, sebelum menikah pun dokter sudah mengatakan saya tidak bisa punya anak ya. Jadi karena istri saya sudah operasi jantung, dokter menyarankan untuk tidak boleh operasi, tidak boleh melahirkan ya. Tetapi saya berusaha terus, saya minta sama Tuhan, selama 7 tahun saya baru dikaruniai anak ya. Jadi sungguh luar biasa perjuangan juga saya ini, sampai 7 tahun baru bisa dikaruniai anak ya. Jadi dengan kelahiran anak yang luar biasa, anak mujizat ya, walaupun dokter melarang, tetapi saya tantang dokter karena dokter juga kebetulan ya beragama seiman dengan kita, dengan agama Kristen. Jadi saya tantang juga bagaimana dokter untuk berserah, untuk serahkan kepada Tuhan ya. Amin. Jadi saya pada waktu itu sangat takut juga, tetapi seperti firman Tuhan pada saat ini diberikan Pak Andre diulangan ya. Jadi tentu saya tetap kuat, saya teguhkan hati saya dan tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan keselamatan buat anak saya maupun istri saya. Dan puji Tuhan. Istri orang Manado ya? Istri orang Manado juga? Ya, Manado juga. Oke. Tetapi besar di Lombok ya. Ya. Oke. Jadi ketemu di Lombok ya. Alright. Ya. Oke. Good.
Oke, go ahead. Ya, jadi ya puji Tuhan ya. Jadi anak saya lahir dengan normal, ya luar biasa. Ya, oleh karena kasih anugerah Tuhan juga, walaupun sampai 7 dokter ya yang menangani sangat banyak, ya, tapi saya percaya semua oleh karena pertolongan dan kasih anugerah Tuhan ya. Dan pada saat setelah melahirkan, 2 minggu, istri saya juga sakit ya, ginjalnya, jadi sempat cuci darah karena dehidrasi. Jadi berturut-turut sakit istri saya alami ya sampai menuju ke operasi jantung yang kedua ya pada tahun 2019 ya. Oke. Ya, 2019 sebelum corona ya. Oke. Jadi sudah operasi jantung kedua. Jadi setelah operasi jantung kedua istri saya juga sudah mulai sakit-sakit terus lagi ya. Jadi pengaruh operasi sampai juga ke COVID. Ke COVID juga hampir juga istri saya dipanggil Tuhan ya, sempat juga diisolasi dan puji Tuhan juga bisa melewati ya saat COVID ya luar biasa karena punya sakit jantung pada saat COVID tentunya sangat takut ya. Ya, jadi tapi sempat juga dirawat di isolasi karena ada indikasi paru-paru, tetapi puji Tuhan terlewati ya. Jadi tidak ada corona. Dan pada akhirnya saya terus ya sampai 2022 ya. Istri saya sakit terus dan akhirnya ya pada akhir 2022 istri saya sakit ya selama 2 minggu berturut-turut. Akhirnya istri saya juga sakit ginjal ya karena terlalu banyak minum obat karena terus setiap hari minum obat. Jadi akhirnya istri saya kena ginjal dan cuci darah sekali dan besoknya sudah dipanggil Bapak ya. Jadi inilah perjalanan hidup saya bersama istri di tahun 2000 sampai 2022. Ya, oke. Ya. Oke, Pak Erto, sebentar. Ya, Pak Erto kan anak Tuhan, ikut Zoom sana sini, rajin berdoa, rajin mendoakan orang. Bahkan luar biasa kalau sharing firman Tuhan, ya luar biasa, bagus-bagus dan memberkati ya. Terus tiba-tiba masalah itu datang. Masalah keluarga datang 2022 kan. Jadi anaknya sekarang masih kecil. Coba ceritakan apa yang terjadi di pikiran Bro Herto ya. Sebagai orang normal, kalau saya akan mempertanyakan dunia itu nggak adil. Saya ikut Tuhan, saya nggak pernah neko-neko, nggak pernah selingkuh, nggak pernah ini, nggak pernah itu. Saya on the right track. I'm on the right track. Kenapa Tuhan beri saya rasanya salib ini kok begitu berat? Rasanya saya nggak mampu. Kenapa saya? Why me? Kenapa nggak orang lain yang nggak kenal Tuhan? Itu dipanggil. Ini kan istri saya menjaga anak saya. Dunia itu nggak adil. Pernahkah berpikiran seperti itu? Harusnya orang normal pasti pernah. Karena saya juga pernah mengalami hal masalah ini. Saya berpikiran seperti itu loh. Dunia nggak adil. Orang nggak kenal Tuhan makin kaya, makin sehat, makin glowing, katakanlah. Pernah berpikir itu? Silakan. Iya, iya Pak Andre. Jadi ya saya juga bukan pernah ya, tapi memang saya terpikir terus tentang itu ya. Ya, saya terpikir terus ya karena seperti Pak Andre sampaikan ya, saya sudah melayani, saya sudah hidup dalam Tuhan ya. Kenapa kok saya mengalami ya terus ya pergumulan yang begitu berat ya, begitu berat sampai istri saya dipanggil Tuhan ya. Tetapi inilah yang saya mau sampaikan untuk di sini ada hikmah ya, hikmahnya Tuhan yang Tuhan berikan buat saya ya untuk saya tetap bergantung pada Tuhan ya. Ya, untuk tetap saya bergantung sama Tuhan, untuk terus ya bersama Tuhan, untuk saya terus percaya berharap sama Tuhan. Jadi untuk saya tetap bersyukur ya, bersyukur dalam segala hal ya. Apapun yang saya alami, istri saya tetap bersyukur. Jadi puji Tuhan ya.
dengan pergumulan istri saya dengan sakit yang begitu panjang sampai dipanggil Tuhan, saya tetap bersyukur ya. Saya tetap bersyukur apapun ya, karena hidup kita ini kan hanya sementara ya. Ini yang saya dapatkan juga Alright. ya. Ya, hidup kita ini hanya sementara. Tetapi seperti katakan Rasul Paulus ya, bagaimana kita hidup ya, hidup ini kita hidup dalam Kristus, mati adalah keuntungan ya. Tapi bagaimana hidup kita ini untuk kita hidup di dalam Kristus, hidup di dalam kemenangan bersama Kristus ya. Jadi saya tetap bersyukur kepada Tuhan ya, apapun yang saya alami dalam hidup saya tetap bergantung sama Tuhan ya. Dan Amin. saya bersyukur dengan pergumulan-pergumulan ini saya tetap bergantung sama Tuhan ya. Ya, saya tetap bersyukur bergantung sama Tuhan untuk Ya, saya tetap oke. percaya. Ya. Ya, ini yang saya. Oke. Saya tahu Bu Hertu pasti bergantung kepada Tuhan ya. Apa yang menyebabkan Bu Hertu percaya? Kan ada sakit COVID lah, ada sakit ginjal lah, cuci darah lah. Apa yang menyebabkan tetap bergantung? Apakah waktu itu terpikir nggak 1 Korintus 10 ayat 13? Bahwa pencobaan-pencobaan itu pencobaan biasa. Waktu itu terpikir atau ayat yang lain yang terpikir? Coba ceritakan kepada kita. Teman-teman, ada orang baru banyak ini. Love, siapa ini? Love, ada Bu Uli dari Muara Bunggo, Jambi. Ada Bu Elsia dari Sydney, Australia. Ada Bu Melani. Ini Bu Melani Manado ini. Tanya ini sama-sama Manado, Jo. Melani Selang, ini Manado juga. Ini boleh kalau Saya ada yang mau Sangir, bertanya. Pak. Ya, Saya Sangir Talaut, bukan Manado. Oh, sorry, Sangir ya. Sangir. Ya, bertetanggaan. Oke, buat teman-teman, siapa saja boleh buka mikrofon kalau mau bertanya, boleh buka mikrofon ya. Ini podcast ya. Jadi yang bersaksi bukan ngoceh-ngoceh dari A sampai Z, no. Kita tanya jawab ya, seperti ngobrol biasa. Tapi poinnya adalah kemuliaan nama Tuhan. Oke, ceritakan, apakah terpikir waktu itu 1 Korintus 10:13 bahwa pencobaan biasa atau ayat yang lain? Coba ceritakan kepada kita semua. Silakan. Ya, Pak Andre. Jadi 1 Korintus 10 ayat 13 ini juga puji Tuhan juga ya, merema terus juga buat saya ya, dimana ya pencobaan-pencobaannya yang kamu alami ya merupakan pencobaan-pencobaan yang biasa ya, yang tidak melebihi kekuatan manusia ya. Tentunya apa yang saya alami, pencobaan-pencobaan ini tetap ujian yang saya alami juga dalam hidup saya percaya ya tidak melebihi ya apa yang kekuatan yang Tuhan berikan buat saya ya, karena saya percaya ya kekuatan dari Tuhan ya yang luar biasa ya, yang sungguh luar biasa, yang terus memberikan kekuatan juga buat saya ya, untuk saya bisa melewati ya akan pencobaan-pencobaan yang saya alami terhadap istri saya yang saya mau katakan termasuk sakit yang berat ya. Ya, ini saya percaya dan saya imani ya, Pak Andre ya. Ya. Oke. Jadi waktu itu teringat ada ayat itu atau ada ayat yang lain yang menguatkan atau ayat itu saja? Ya, memang ayat firman Tuhan ada banyak ya, Pak Andre ya. Nah, di antaranya ya, apa yang menguatkan? Ya, seperti firman Tuhan juga disampaikan tadi Pak Andre ya, untuk saya tetap kuat, untuk saya tetap teguhkan hati, untuk saya tetap di Ulangan 31 ayat 6 tadi juga disampaikan Pak Andre. Ya, untuk saya tetap kuat, saya tetap meneguhkan hati saya, untuk saya tidak takut, untuk saya jangan khawatir ya. Ya, tetapi saya percaya ya Allah Immanuel ya yang selalu menyertai, yang selalu menolong akan kehidupan saya. Ya, ini yang luar biasa Pak Andre. Ya, ya, anak berarti masih umur 2 tahun ya sekarang ya? Oh, anak-anak sudah SMA Pak Andre. Loh, kan 2002 kah? 2002 istri saya meninggal. Oh, saya kira ya 2002. Ya, Oke. Sudah SMA ya. Jadi satu aja ya? Betul. Ya, ada 1 dan ada 2 anak angkat saya. Jadi ada 3. Oh, oke.
Ya, oke. Alright. Ya, ya, Pak Andre. Oke. Jadi bagaimana selama di Lombok sudah ada komunitas yang mungkin melayani orang-orang yang belum kenal sama Tuhan, jadi memberitakan kebenaran. Pernah nggak? Atau ya pasti pernah lah ya. Iya. Memberitakan kepada teman sekerja siapa Yesus itu, ya toh, siapa Yesus. Paling nggak terserah dia mau terima atau enggak, ya Roh Kudus yang berbicara. Pernah nggak? Iya, Pak Apa? Andre. Ya, Nah, silakan jadi ceritakan bagaimana ya waktu ini memang nginjilin orang. ya benar ya. Jadi memang ya kita dipanggil ya untuk memberitakan kebenaran Men. ya kepada orang yang belum percaya maupun kepada orang yang percaya ya. Jadi ya di Tuhan ya di tempat saya juga di Lombok sini ya ada juga teman-teman komunitas yang bisa saya bersama-sama juga ya. Iya. Cuma karena saya memang masih dalam bekerja, jadi saya belum full time untuk melakukan ini, Pak Andre ya. Tapi puji Tuhan saya juga kita bisa mendukung ya, baik dalam tenaga, dalam doa, di dalam dana. Jadi banyak yang kita harus dukung ya dalam memberitakan akan Injil ya, akan kebenaran firman Tuhan ya, supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan, Pak Andre. Amin. Ya. Mau tanya Pak Andre? Ya, silakan. Monggo Pak Bambang. Ya, terima kasih, luar biasa perjuangan Bapak. Ya Pak, saya mau tanya ini Pak. Bapak kan putranya sudah lulus SMA semua Pak ya? Masih SMA, yang cewek, yang anak saya, anak kandung, dan satu anak yang saya anak dalam Kristus ya. Ya, jadi ada dua. Yang satu sudah menikah, yang satu belum. Ya, Oh, yang rohani ada dua ya. Oh ya, selama ini diurus sendiri Pak ya? Ya, Ngurus Bapak sendiri itu anak-anak. untuk saat ini saya sendiri bersama saya ya. Pak Herto, dia itu tanya sebetulnya, sudah ada ibu yang baru enggak? Itu sebenarnya poinnya di situ. Itu kata-kata bersayap itu, tapi saya tahu kemana arahnya. Itu deh, kapan mau mendapatkan gantinya? Itu poinnya itu Iya. Pak Bambang itu. Iya, mohon Betul, Pak. dukung. Mohon dukung dalam doa, iya. Oke. Berarti sudah ada kah? Sudah ada kah? Siapakah wanita yang beruntung itu? Iya. Susah dia jawab. Ya itu, Pak. Nggak mengira saya akan bertanya ini, dia nggak mengira pasti. Silakan Pak, silakan Pak, dijawab Pak. Silakan dijawab. Sudah adakah wanita yang beruntung itu? Iya, mohon dukung Ya. dalam doa, Pak Andre, teman-teman. Ya. Itu belum menjawab pertanyaan saya itu. Itu kata-kata jawabanmu itu bersayap. Saya nggak mau jawaban bersayap. Sudah adakah Ya, Pak. wanita yang beruntung? Ada atau tidak jawaban itu? Jangan muter-muter. Untuk saat ini sudah ada Pak Andre ya dalam that's the kan point. gitu kan proses. ada. That's the point. Ya. Sudah ada ya, kita akan dukung. Kalau Ya. jawaban nggak bersayap, saya nggak mau dukung. Ngapain? Ngapain? Oke, terima kasih. Oke, tanya lagi Pak Bambang. Atau siapa lagi yang mau bertanya? Dari Sydney juga boleh bertanya. Masih satu Oke, ini. saya mau lanjut Pak Andre. Oh ya, boleh. Ya. Nggak ada yang bertanya, boleh lanjut. Setelah istri saya meninggal 2022 Desember saya balik kerja. Nah, ini luar biasa lagi teman-teman. Ya, setelah 2003 Januari ya, saya bekerja dan saya melakukan tes kesehatan. Nah, disinilah saya dideteksi mendapat tumor. Ya, ini luar biasa lagi teman-teman. Ya, udah jatuh ditimpa tangga pula ya. Iya, betul Pak. Oke, lanjut. Saya Pak, pada waktu dengan ibu yang pertama dulu, kalau saya lihat perjalanan kan Bapak luar biasa perhatian sama ibu. Apa pernah dulu waktu masih ya sama-sama sehat, sama bahagia, Bapak pernah mengatakan sehidup semati, Pak? Iya. Jadi memang ini
ya harus ya kita sebagai anak Tuhan ya memang harus sehidup semati ya. Jadi apapun Kalau ibu sudah mati, Pak. ya Udah mati, jangan nggak boleh kawin lagi. Itu maksudnya itu. Poinnya di situ. Oke, lanjut. Bercanda kok, bercanda. Silakan. Silakan lanjut. Lanjut. oke Bercanda. ya baik. Jadi masalah lanjut ini tentunya ya kita sebagai ya manusia ya sebagai masih ya normal ya. Jadi ya saya juga ya kalau masih dapat Tuhan pertemukan ya saya lanjut ya semua ini kita serahkan sama Tuhan ya. Amin. Semuanya ini maunya Tuhan, apa yang Tuhan mau lakukan buat saya ya saya serahkan sama Tuhan ya. Ya ini yang saya jalani tentang kehidupan saya ke depan ya. Jadi tentunya kita juga harus memikirkan bagaimana kehidupan kita selanjutnya ya, karena apalagi kita hidup di perantauan ya, hidup sendiri ya. Oke. Saya pernah alami bagaimana saya sakit. Saya sakit sendiri ya memang sangat menyedihkan juga ya, sangat sakit sekali kalau saya sakit pernah saya alami. Ya, saya sakit sendiri, anak-anak sekolah tidak ada yang melihat. Nah, ini ya yang membuat kita sebagai manusia juga ya bagaimana untuk kita tentunya butuh bantuan orang. Ya, tentunya kalau orang tentunya tidak terus-menerus menolong kita ya. Ya, ini yang saya pikirkan. Tetapi semuanya ini saya serahkan sama Tuhan ya. Ya, kalau Ya, oke. apa yang maunya Tuhan buat kita ya. Oke, Bro Herto. Bro Herto kan asli dari Manado. Apa yang menyebabkan Bro Herto jauh-jauh ke Lombok? Kenapa ke Lombok? Kenapa nggak ke Jawa? Kenapa ke Lombok? Apa yang menyebabkan? Apakah ada pujaan hati ada sana atau bagaimana? Cerita dong. Ini teman-teman juga, teman-teman kalau boleh saya minta dengan kasih, kalau boleh on cam semua kita hargailah. Ini Bro Herto Mandaki ini dalam waktu jam kerjanya loh. Dia mau meluangkan waktu untuk mengisi podcast ini, dia harus bayar harga loh. Ya, kalau boleh teman-teman boleh on cam semuanya kita hargai ya. Kecuali kalau memang di perjalanan nggak memungkinkan on cam nggak apa-apa lah. Kalau boleh supaya Bu Herto bisa cerita dengan pribadi, bukan dengan layar kosong atau dengan tembok. Ayo kita buka on cam semua ya. Oke, kalau mau yang bertanya, silakan buka kamera. Selamat siang, Bu Elsa Bornes dari Sydney, Australia. How are you today? Kalau Australia punya logat ini beda ini. Good, thank Good. you. Oke, ada yang mau ditanyakan ini Bu Elsa. Ini Bu dari Bu Elsa dari Manado juga kah? Saya dari Jakarta. Oh, namanya Kak. Biasanya nama-nama Manado ini, Elsia ya. Iya, dulu papa saya kan tahun 66, nama saya Tionghoa, papa saya Tionghoa. Suruh ganti nama. Akhirnya papa saya bingung cari nama. Pendeta datang ke rumah saya kasih nama buat saya sama mama papa saya, jadi diganti Elsia. Oke, no problem. Iya, orang Manado, pendetanya orang Manado. Ya, oke. Kapan-kapan nanti saya undang ya Bu Elsia ya untuk ngisi podcast ya, boleh ya? Oh iya, saya Ya, mau kesaksian juga nanti. Oke. nanti kapan? Minggu depan lah ya. Minggu depan hari Senin Minggu depan boleh? oke. Tanggal 20. Boleh. 20 ini kan tanggal berapa ya kesaksian? Minggu depan tanggal 5 ya, 5 Agustus. Oh, 5 Agustus, oke. Nanti saya kontak lah. Saya kontak sama Bu Elsia. Oke, kita lanjut. Iya, oke. Ya, Oke, oke, terima kasih. Terima kasih. Lanjut. Ya. Iya, lanjut. Dan Bro Herto ini. Bro Herto menarik sekali. Iya, Ada lanjut. teman-teman kalau mau bertanya silakan buka mikrofon. Oke. And you can ask anything. Oke, Pak. You can Thank ask you. anything. Oke, terima kasih Bu Elsia. Oke, Pak.
Ya, Ada selamat. Pak Erwan. Pak Erwan Ya, dari mana nih? Ada Pak Erwan, ada Love ini nggak buka kamera. Siapa nih? Ya, oke Pak Trisula ada yang mau ditanyakan? Kelihatannya mau ada yang mau tanyakan. Boleh buka Ya. mikrofonnya. Ya, jadi saya menanyakan tadi Pak itu kan menyampaikan bahwa sering menyampaikan berita Injil ya pada orang-orang lain ya. Itu bagaimana Pak dalam beritaan Injil itu? Apakah ada yang sudah berhasil masuk atau ditolak atau bagaimana Pak? Apa kesulitan-kesulitan menyampaikan berita Injil kepada orang-orang yang belum percaya Pak? Silakan Pak itu. Ya, ya Pak Tri, ya. Ya memang sering ya. Ya, jadi sering kita temui ya di mana kita memberitakan Injil, ya. Ada yang menolak, ya. Ada juga yang menerima, ya. Tapi memang kita diberikan hikmat ya sama Tuhan untuk kita memberitakan Injil ya. Jadi seperti pertanyaan Pak Trisulo tadi, apakah sudah ada yang menerima? Ya, maksudnya yang mengikuti ya, gitu ya. Sudah percaya Kristus. Yang sudah percaya Kristus. Ya. Iya. Jadi saya bersama teman-teman ya. Saya juga punya ada kelompok, ada teman di mana kita pergi melayani bersama juga ya, bersama teman juga. Ya, jadi untuk saya pergi sendiri saya ada teman juga bersama-sama karena lebih baik memang kita melayani pergi berduaan ya, bersama teman ya. Jadi puji Tuhan sih kalau di tempat saya sudah ada ya yang masuk ya. Ada beberapa orang yang masuk ya, puji Tuhan Pak Trisolo. Ya. Kalau yang ditolak bagaimana Pak? Terus ditolak bagaimana Pak? Respon Ya. kita Pak? Ya, kalau ditolak tentunya ya kita ya harus menerima ya. Kalau memang dia menolak kita ya tentunya terus kita doakan saja ya. Kita doakan ya dengan tim, dengan teman-teman untuk terus mendoakan saja ya. Ya, kalau memang belum dia menolak ya tentunya ya yang kita lakukan untuk dia untuk kita ya kita terus mendoakan saja ya. Terus membangun hubungan ya dengan orang yang tentunya yang kita layani yang belum percaya ya, yang menolak akan kita ya. Ya ini nah jadi tentunya kita terus saja ya mendoakan orang ini gitu. Jadi masuk di dalam doa VIP list juga. Itu Pak Trisilo. Ya, terima kasih. Tuh, Tuhan. Kembalikan ke Pak Andre. Oke, terima kasih atas jawabannya ya. Pernah Bro Herto mendapatkan penolakan yang bahkan menuduh, wah ini kristenisasi. Pernah nggak menghadapi tantangan yang frontal seperti itu? Pernah nggak? Ya, kalau yang frontal sekali saya belum sih Pak Andre ya. Iya, belum karena iya untuk orang menolak seperti itu tentunya memang pastilah ya kalau kita ini melayani terus ya tentunya pasti kita akan temui ya orang-orang seperti ini pasti ya mungkin sampai kita dibawa dalam apa namanya dalam kelompok mereka untuk kita dihakimi pasti ya ada teman-teman juga saya yang begitu ya sampai mau dipukul juga sampai pokoknya mengalami suatu penyiksaan juga ya ada juga ya tapi saya percaya Tuhan pasti menolong ya. Amin. Ya. The reason I asking you karena saya pernah mengalami penolakan keras karena dulu saya kan terlalu frontal jadi saya belum mengikuti training P5. P5 itu training penginjilan ramah lingkungan. Mungkin Bro Herto harus ikut ini. Setelah saya mengikuti itu aman sudah. Jadi itu ramah lingkungan tidak akan pernah ada kristenisasi apa segala macam. Enggak. Jadi saya waktu dulu kan saya ngawur aja asal sepertinya dalam taraf memaksa. Kalau nggak percaya Yesus neraka. Itu saya mengalami tentangan gitu. Ya memang ya akhirnya ujung-ujungnya jadi debat. Ya saya akhirnya cuman oke, kalau you punya agama, punya jaminan keselamatan saya akan
ikut you punya agama. Kayak gitu aja. Ternyata dia juga nggak ada jaminan. Kalau saya di agama saya ada jaminan. Akulah jalan dan kebenaran dan loh, bukan jalan kebenaran hidup, bukan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu ada jaminan. Jaminannya itu. Kalau di you punya agama ada nggak? Kalau ada, saya akan ini. Dia diam. Selesai. Dia kalah. Ya itu kalau debat itu kalah menang kan nggak bagus. Itulah saya perlunya training penginjilan P5 ramah lingkungan yang akan diselenggarakan setiap Sabtu sore jam 17.00 waktu Indonesia Barat sampai 18.00. 1 jam saja. Kalau mau ikut, silakan japri saya akan berikan formulir, silakan diisi, boleh masuk. Itu aja lewat Zoom juga. Ya itu aja. Oke lanjutkan. Wah kenapa saya banyak ngoceh nih? Silakan siapa yang mau bertanya silakan. Ada yang mau bertanya silakan buka mikrofon. Ada Mama Floren juga ada, Mama Ita juga ada ini. Atau siapa aja yang mau bertanya? Ibu Oke, Pak Andre, Uli. saya lanjut ya. Ayo lanjut. Kalau nggak ada pertanyaan Ya, lanjut. kesaksian tadi ya dengan saya mengalami sakit tumor tadi ya dari Desember ya. Oke. Desember 2022 istri saya dipanggil Tuhan dan saya kembali bekerja. Jadi Januari 2023 saya divonis ya mendapat sakit tumor ya. Jadi ini tentunya sakit yang menakutkan ya buat setiap orang. Ya saya mengalami ini sakit tumor ada di dalam jantung dan paru ya luar biasa ya saya alami dan saya dihantui bahwa saya akan dipanggil Tuhan ya untuk mengikuti karena baru sebulan saya dipanggil, bulan kemudian saya mengalami sakit tumor. Jadi ini luar biasa ketakutan yang saya alami dan saya berpikir bahwa saya juga akan mengikuti untuk berpulang ya, untuk kembali kepada Bapak juga ya, bersama istri saya. Dan di sini saya merasa takut ya, tentunya ketakutan yang luar biasa ya. Kalau kita sudah divonis tumor, siapa yang tidak takut ya? Apalagi tumor saya ini di bagian dalamnya, di antara jantung dan paru ya. Jadi perlu operasi yang besar dan sangat hati-hati. Dan di sini memang saya ketakutan sekali ya. Dan saya berpikir saya sudah mau dipanggil Tuhan ya. Ya karena tumor saya ini ada di jantung dan paru di antara di dalam. Jadi harus dibedah. Jadi ini yang menakutkan juga buat saya ya. Dan tentunya selama 6 bulan saya bergulat ya dari Januari sampai Juni dan saya terus ya mencari rumah sakit, mencari dokter dengan beberapa dokter dan ya puji Tuhan saya di Lombok ya ketemu dokter yang menyarankan untuk jangan lakukan tindakan di Lombok ya. Ya karena di Lombok tentunya alatnya belum maksimal ya, belum memadai dan disarankan untuk lakukan tindakan apapun tindakan harus di Jakarta ya. Tapi sebelumnya saya sudah mau ditindak ya. Sebelumnya itu saya sudah melakukan tindak kebetulan ya. Perusahaan saya juga ada hubungan dengan rumah sakit besar ya. Tentunya dengan biaya asuransi yang gratis tentunya sudah harus disuruh terus untuk lakukan operasi di Mataram. Tetapi puji Tuhan ya saya ketemu dokter yang tentunya saya percaya ini dari Tuhan, dia menyarankan untuk jangan lakukan di Lombok ya. Karena kalau dilakukan di Lombok, Bapak akan pindah alam, tentunya akan meninggal ya. Jadi ini yang saya alami, sangat takut ya. Dan berjalan waktu, ya puji Tuhan, saya bisa berobat ke Darmais Jakarta. Namun sebelumnya saya rencana mau ke Malaysia ya, ke Penang. Saya sudah konsultasi, tetapi ya saya terus berpikir dan konsultasi dengan dokter Jakarta. Ya, dokter Jakarta sampaikan bahwa cukup ya di Jakarta saja sudah bisa ya untuk menanggulangi, mengobati operasi yang saya alami, terutama tumor ini karena tumor ini harus di biopsi atau diangkat
Jadi ada dua opsi yang diberikan, biopsi atau angkat, ambil sampel atau mau diangkat langsung. Tetapi dokter memberikan saran-saran lebih baik diangkat saja. Jadi dada saya sebentar, dibedah. Bro Herto. Saya Ya. mengingatkan, podcast ini tinggal 3 menit lagi ya. 3 Oke. menit lagi. Memang saya pikir belum tuntas. Ada banyak kesaksian nanti. Sesi kedua mungkin bulan depan kita akan undang lagi. Jadi 3 menit. Tolong pergunakan teman-teman pergunakan waktu sebaik-baiknya. Ya, 3 Ya, menit. Pak. Kalau mau bertanya silakan buka mikrofon, bertanya. Ya. Memang saya tahu belum tuntas. Bu Herto nggak akan puas karena belum selesai. Saya tahu tidak pernah puas dan saya tidak bisa menyenangkan atau memuaskan semua orang. Waktu adalah terbatas. Ya, 3 menit silakan. Siapa yang bertanya? Bentar, Pak. Uli mau bertanya, Pak. Siapa ini? Ibu Uli, Oh, Uli. Oke, boleh. Saya Pak dengar. Herto, Oke. boleh singkat saja gitu. Saya penasaran. Akhirnya dioperasi, dibedah, atau nggak jadi? Ya, puji Tuhan ya, dengan pertimbangan-pertimbangan dan dalam doa, saya akhirnya memutuskan untuk dibedah. Jadi operasi, jadi dada saya dibelah ya, selama ada mungkin 4 senti ya, ada sekitar 1 jingkal ya. Ya, jadi dada saya dibelah. Diambil Ya. tumor saya. Ya, Diambil tumornya. ya benar. Jadi tumornya langsung diangkat dan puji Tuhan ya, ini saya mau bilang puji Tuhan juga, tumornya setelah dicek ternyata tumornya jinak. Ini yang Amin. saya bersyukur karena kalau tumornya ganas tentunya mungkin saya sudah tidak ada saat ini ya, karena dia akan menjalar terus dan berat yang saya alami. Ya, ini yang saya bersyukur. Iya, sehat-sehat terus, Pak. Shalom. Terima kasih. Mantap. Oke, ada lagi Ya, mau bertanya? Tinggal 2 menit lagi. Kalau nggak ada, silakan Pak Saya, Herto. Pak. Siapa Saya, ini? Pak. Pak Bambang. Saya, Bambang. Ya, silakan. Monggo, Pak. Ya, mau tanya Pak, tadi saya lihat, saya dengar cerita Bapak memang orientasinya di penyembuhan dokter ya. Tapi saya masih belum mendengar bagaimana upaya Bapak, keyakinan Bapak selalu mengatakan berserah kepada Tuhan, itu apa yang dilakukan Pak? Terima kasih. Pak Ya. Bambang buka mikro kameranya, Pak. Supaya Pak Herto nggak menjawab tembok. Nggak kelihatan, Pak. Sudah, Pak. Ya, puji Tuhan ya. Oke. Jadi pada saat saya ketakutan, saya diberikan firman Tuhan ya. Pada saat saya membuka firman Tuhan, Tuhan kasih firman Tuhan di Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi firman Tuhan ini luar biasa. Keren, yang keren. saya dapatkan. Saya percaya ini Tuhan yang Roh Kudus yang memberikan saya kekuatan lewat firman ini. Pada saat saya mengalami ketakutan dan saya membaca firman Tuhan ini sehingga saya menjadi kuat. Jadi saya Amin. menjadi tidak takut lagi ya, apapun ya sakit yang saya alami, saya percaya Tuhan akan menyembuhkan, Tuhan akan memberikan kemenangan buat saya. Sehingga dengan saya percaya bergantung benar sama Tuhan, saya bersyukur sama Tuhan ya, sehingga apa yang saya alami saat ini saya percaya ya, Tuhan yang menyembuhkan saya. Ya, ini yang menjadi kekuatan buat saya, Pak Andre. Ya. Oke. Ya, Pak Andre. Terima kasih. Alright. Oke. Mantap. Ada lagi yang mau bertanya? Datanya ada Mama Ita yang mau bertanya kah? Silakan. Cukup Pak Andre. Oh, nggak ada. Oke. Iya. Ya, oke. Hanya waktulah ya memisahkan kita hari ini, kesaksian yang luar biasa ya dari seorang anak Tuhan ya, Herto. Orang Manado yang tinggal di Lombok. Iya, ya. Oke. Jadi disinilah ya poinnya saya dapatkan apa? Kita ngerti nggak bahwa hidup kita, ya, Anda semua ini, Tuhan punya kepentingan. Ya, dengar baik-baik. Perhatikan saya ke depan.
Karena itu dia memberikan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya Roh Kudus bergerak melalui setiap kita untuk berkarya di tengah-tengah dunia ini. Bukan untuk duduk-duduk manis, asal Anda sudah berbuat baik, sudah ibadah ke gereja, nyanyi-nyanyi, manas-manasi tempat duduk di gereja, terus enjoy-enjoy. Enggak. Dengar, baik-baik ya. Kami percaya bahwa semua tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan berguna untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik di dalam kebenaran baik kita. Jadi Anda semua, ya kita semua, termasuk saya, harus tahu bahwa Tuhan punya rencana, punya kepentingan untuk hidup setiap kita. Sangat luar biasa, sehingga Tuhan mau agar hidup setiap kita berdampak di tengah-tengah dunia ini. Berdampak positif di keluarga, berdampak positif di masyarakat sekitar. Dia sudah melengkapi Anda semua untuk mengubah dunia yang ada di sekitar Anda, di keluarga, di komunitas, dan di masyarakat sekitarnya. Sehingga orang-orang bisa mengerti siapa Yesus itu sebenarnya. Supaya orang bisa kenal, dan kita bisa berjalan on the right track. Di dunia ini hanya ada dua barisan. Satu barisan Kristus dan satu barisan yang anti Kristus. Pastikan Anda ada di barisan yang tepat. Karena ada dua barisan saja. Nggak ada banyak barisan, nggak. Dua barisan. Barisan Kristus dan barisan anti Kristus. Pastikan Anda semua ada di barisan yang tepat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bro Herto. Terima kasih Pak Trisolo. Tuhan Yesus memberkati. Ya, amin. Ya, terima kasih.